Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi manajerial dalam materi pengukuran efisiensi yang beranggotakan Husna Mendra Putra, Muhammad Zain, dan Yoga Rizky Ayustian. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian efisiensi. Pengukuran efisiensi selama ini menggunakan analisis regresi dan rasio yang membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Namun kelemahan analisis rasio akan terlihat di mana terdapat banyak input dan banyak output. Menurut Kurnia, 2016 analisis DEA didesain secara spesifik untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit produksi dalam kondisi terdapat banyak input dan output, yang mana seringkali sulit untuk disiasati secara sempurna oleh teknis analisis pengukuran efisiensi lainnya. DEA kepanjangan dari data elopement analysis yang memiliki karakter berbeda dengan konsep efisiensi pada umumnya. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan atau input, atau jumlah keluaran yang dihasilkan satu input yang dipergunakan. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Keunggulan efisiensi adalah untuk memaksimalkan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang atau jasa. Rumus efisiensi adalah efisiensi sama dengan output per input. Tujuan dan manfaat efisiensi. Yang pertama, mencapai suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, mengurangi dan menghemat penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang dibuang percuma. Keempat, untuk meningkatkan kinerja satuan unit kerja sehingga outputnya semakin optimal. Kelima, agar mengoptimalkan keuntungan atau laba yang mungkin didapatkan. Yang terakhir adalah tujuan utama dari efisiensi adalah untuk mendapatkan efisiensi yang optimal. Artinya, perbandingan terbaik antara sumber daya yang dikorbankan dengan hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Jenis dan contoh efisiensi. Efisiensi memiliki beberapa jenis. Berikut ini adalah 3 jenis efisiensi beserta contoh efisiensi. Di antaranya adalah yang pertama, efisiensi optimal. Merupakan perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari segi hasil, contoh efisiensi optimal adalah seorang manajer bisa mencapai suatu output, produktivitas, performance yang lebih tinggi dibandingkan dengan masukan-masukan seperti tenaga kerja, uang, waktu, dan bahan yang digunakan. Yang kedua adalah efisiensi dengan tolak ukur. Yang mana efisiensi dengan tolak ukur ini merupakan perbandingan antara hasil minimum yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil nyata yang dicapai. Artinya dapat dikatakan efisiensi apabila hasil nyata lebih besar dari angka minimum hasil yang ditentukan sebelumnya. Contoh, buruh A bisa merakit sepeda sekitar 3-4 sepeda per hari 8 jam. Buruh B bisa merakit sepeda 2-4 sepeda dalam sehari 8 jam. Tolak ukur yang digunakan dalam contoh tersebut adalah kemampuan masing-masing buruh dalam merakit sepeda dalam mencapai hasil minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah efisiensi dengan titik impas. Yang mana efisiensi dengan titik impas merupakan jenis efisiensi yang sering digunakan pada berbagai bidang usaha, di mana titik impas atau break even point merupakan titik batas antara usaha yang efisien dan titik tidak efisien. Suatu usaha atau bisnis bisa dikatakan efisien apabila titik impasnya diketahui dan bisnis usaha tersebut menghasilkan lebih dari titik impas tersebut. Unsur efisiensi. Dalam efisiensi terdapat 2 unsur, yaitu unsur kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut.
Unsur kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu tindakan dengan usaha tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal. Unsur hasil dapat dikatakan efisien apabila hasil pekerjaan tersebut dapat dicapai dengan usaha, waktu, biaya, metode kerja yang semaksimal mungkin. Penyebab terjadinya efisiensi. Terjadinya efisiensi ternyata dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan manajemen yang tepat. 3 mekanisme atau sistem yang dengan sendirinya dapat menyesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga, penggunaan alat-alat yang sudah disesuaikan dan dapat ditukarkan satu sama lainnya. Yang terakhir, mengganti proses produksi yang kompleks dengan proses produksi yang repetitif. Teori produksi. Produksi adalah suatu kegiatan proses input atau faktor produksi menjadi suatu output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut sebagai fungsi produksi. Fungsi produksi adalah satu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Seperti rumus yang ada di kolom hijau. Yang mana Q adalah jumlah output hasil produksi, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah kekayaan, dan T adalah teknologi. Efisiensi berbicara mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Jadi jika ingin mendapatkan output yang sebesar-besarnya, kita harus meminimum input serendah-rendahnya. Atau bisa jadi jika output besar, input juga besar. Enak yang mau menulur. Rumusnya seperti di kolom yang hijau, di mana EPT adalah efisiensi produksi industri besar dan sedang. IT adalah input produksi industri besar dan sedang, dan terakhir OT adalah output produksi industri besar dan sedang. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yakni model DEA untuk Constant Return to Scale. Data Envelopment Analytic atau DEA merupakan sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur efisiensi teknik suatu decision making unit atau DMU dan membandingkan secara relatif terhadap DMU yang lain. Teknik analisis DEA didesain khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu DMU dalam kondisi banyak input maupun output. Efisiensi relatif suatu DMU adalah efisiensi suatu DMU dibanding dengan DMU lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA menginformasikan DMU sebagai program linier fraksional untuk mencari solusi apabila model tersebut ditransformasikan ke dalam program linier dengan nilai bobot dan input dan output. Nah, untuk model Constant Return to Scale, model Constant Return to Scale dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes model CCR pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama. Jadi Constant Return to Scale artinya jika ada tambahan input sebesar kali, maka output akan meningkatkan sebesar kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan dan decision making unit atau DMU beroperasi pada skala yang optimal. Nah, di sini untuk rumus dari Constant Return to Scale dapat dituliskan sebagai berikut. Max 0 efisiensi DMU model CRS. Delta sama dengan 1x IJ, IJ lebih dari ION JI sama dengan 1, 2 sampai M dan seterusnya, dan di mana
sama dengan efisiensi teknis atau CRS, dan N sama dengan jumlah, DMUM sama dengan jumlah input, S sama dengan jumlah output, XIJ sama dengan jumlah input tipe ke I dari DMU ke J, IRJ sama dengan jumlah output tipe ke R dari DMU ke I ke J, dan J sama dengan bobot DMU J untuk DMU yang dihitung. Nah, untuk nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti efisiensi, sedangkan DMU yang nilai efisiensinya sama dengan 1 berarti DMU tersebut efisien. Oke, baik, akan dilanjutkan oleh saudara Zen. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi stochastic frontier. Nah, di mana stochastic frontier merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi atau frontier dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. Analisis ini menggunakan pendekatan parametrik dan meliputi penggunaan metode ekonometrika dalam menghitung efisiensi. Coillet 1998 mengajukan pengukuran efisiensi yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama, efisiensi teknis yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan output maksimum dari satu set input yang tersedia. Terus yang kedua, efisiensi alokatif yang merefleksikan kemampuan dari perusahaan menggunakan input dalam proporsi yang optimal sesuai dengan biaya masing-masing. Oleh karena itu, dikembangkan model parametrik stochastic frontier analysis untuk mengukur pengaruh yang tidak terduga atau stochastic effects di dalam batas produksi. Dengan demikian, pendekatan stochastic ini meliputi dugaan fungsi produksi frontier di mana output atau keluaran produksi merupakan fungsi dari faktor-faktor produksi, kesalahan acak, dan efisiensi teknis. Terus fungsi produksi stochastic frontier. Yang pertama, fungsi produksi frontier menggambarkan produksi maksimum yang dapat dihasilkan untuk sejumlah masukan produksi yang dikorbankan. Yang kedua, Coillet 1998 menyatakan bahwa fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang menggambarkan output maksimum yang dapat dicapai dari setiap tingkat penggunaan input. Apabila suatu usaha tani berada pada titik di fungsi produksi frontier, artinya usaha tani tersebut efisiensi secara teknis. Menurut Coillet 1998, fungsi produksi stochastic frontier dapat ditulis sebagai berikut. Y I sama dengan X B I E. Selanjutnya, random error pada persamaan fungsi produksi tersebut dipecah menjadi dua bagian, yaitu V menyatakan komponen error dan U adalah komponen. Y I sama dengan IB X U I. Metode statistik frontier analysis ini memperbolehkan estimasi dari standar error dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode maksimum likelihood yang tidak mungkin dilakukan pada model deterministik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.